Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Wah, Uhti sedang apa? Lagi nonton. Nonton apa sih? Nonton Sepertinya seru sekali. Coba. banjir bandang di itu. Oh, ada banjir bandang. Coba Bu Mai lihat. Oh iya, betul sekali. Berita ada apa? Sini boleh kita membuat lingkaran dulu. Sambil Bu Mai tanya nih, teman-teman sedang menonton apa? Sepertinya seru sekali. Boleh sini. Sini Ayang. Sedang nonton apa tadi, Uhti Hilda? Nonton berita tentang banjir bandang. Berita tentang banjir bandang ya. Di mana tadi? Ternyata Di Sukabumi. oh, di Sukabumi, betul. Ih, subhanallah ya, ternyata banjir bandangnya itu gimana tadi? Bikin apa sih? Banjir bandangnya serem nggak? Serem. Serem ternyata ya. Bikin menyakiti orang. Menyakiti Terus orangnya. ada juga orang kakinya robek. Robek. Kemudian kalau Bu Mai tidak salah baca beritanya, katanya itu ada kurang lebih 11 desa yang terendam, teman-teman. Ada ratusan warga yang kena dampaknya. Jadi ratusan rumah tuh, banyak rumah yang kena air banjirnya. Bahkan di berita itu disebutkan ada kurang lebih 3 orang yang hanyut, hilang. 2-nya dari 3 tuh, 2 orang sudah diketemukan. Pas ditemukan qadarullah dalam kondisi meninggal dunia. Berarti berapa orang yang belum ditemukan lagi? 1. Kita doakan ya, mudah-mudahan yang hilang itu segera segera ditemukan. Semoga saudara-saudara kita yang di Sukabumi sana yang sedang terkena musibah ya, Aida, kita doakan sama-sama semoga Allah berikan kesabaran. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, itu dia sekilas info tentang kondisi di sekitar kita ya, tentang adanya banjir bandang di Sukabumi. Dan alhamdulillah ya, Allah masih menjaga kita semua di sini ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Teman-teman, lihat dong, ternyata kita ketemu dengan teman-teman yang ada di rumah. Kita ucapkan salam dulu yuk. Assalamualaikum teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dan keluarga di rumah juga sehat selalu ya. Seperti kita di sini. Ngomong-ngomong tentang banjir nih, Aida, juga Zahro dan Uhti Hilda. Teman-teman pernah dengar tidak kisah banjir yang sangat besar zaman dulu? Zaman ketika para nabi. Pernah? Kisah siapa coba? Nabi Nuh, betul sekali. Nah, sekarang hari ini Bu Mai mau berkiswah, apa kiswah? Kisah berhikmah tentang peristiwa banjir di zaman Nabi Nuh. Siapa yang tahu siapa itu Nabi Nuh? Siapa Nabi Nuh? Nabi Nuh siapa? Nabi Allah. Oh iya, kan yang angkat tangan ini dulu berarti apa? Nabi Allah, Nabi yang keberapa ya? Adam, Idris, Nuh. Berarti yang keberapa? Ketiga, betul. Nabi Nuh adalah Nabi yang ketiga yang diutus oleh Allah, yang harus kita imani, yang harus kita percaya. Jadi Nabi Nuh ini diturunkan kepada Bani Rasib. Ya, jadi kala itu teman-teman tahu nggak? Ternyata umatnya Nabi Nuh itu seperti apa sih waktu itu? Betul sekali. Durhakanya. Ada lagunya. Seperti apa lagunya? Nabi Nuh, Nabi Allah, ratusan tahun usianya. Good. Bertakwa tak pernah lelah, walau sedikit pengikutnya. Masya Allah, betul sekali. Jadi Nabi Nuh kala itu ya berdakwah atau mengajak umatnya untuk menyembah Allah, untuk meninggalkan kemaksiatan, keburukan. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh umatnya? Umatnya membangkang ya. Kala itu nggak nurut sama perintahnya Nabi Nuh, disuruh menyembah Allah, mereka malah menyembah patung. Betul, menyembah berhala. Ayang, boleh nggak kita menyembah berhala atau patung? Aida? Tidak, karena patung itu bisa bergerak tidak? Tidak. Bisa ngasih kita makan tidak? Tidak. Makanya Nabi Nuh mengajak untuk menyembahnya Allah yang
menghidupkan kita, mematikan kita. Ya, Yang semuanya kan ini semua dari Allah. betul, Bukan semuanya dari patung. diberikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, bukan dari patung. Dan waktu itu juga kaumnya Nabi Nuh itu apa coba? Sombong, nauzubillah min zalik. Sombong, Mengolok-olok. mengolok-olok, betul. Mereka tuh kaya-kaya, tapi mereka sama orang-orang, maaf, orang-orang yang kurang mampu dengan orang yang miskin, mereka itu tadi kata Uhti Zahro suka mengolok-olok. Apa sih mengolok-olok? Mengejek, ya, menghina. Mereka tidak suka dengan orang-orang yang tidak mampu. Ejek kayak begini. Hmm? Nabi Nuh kenapa kau menjadi tukang kayu Mhm. dan membuat kapal? Ah, betul sekali. Enggak. Mhm. Kan kau seorang nabi. Betul sekali. Jadi kala itu Nabi Nuh sudah mengajak tuh, ya Aida. Tapi umatnya tidak patuh dengan Nabi Nuh sampai suatu hari umatnya itu bilang, "Wahai Nabi Nuh, kalau engkau memang seorang nabi, tunjukkan kepada kami. Berikan, bilang sama Allah, berikan kami azab." Katanya seperti itu, coba. Menantang Allah, tunjukkan kepada kami kekuasaan engkau. Kalau memang engkau hebat. Sampai akhirnya Nabi Nuh, kalau kita meminta sama siapa? Sama Allah. Sampai akhirnya Nabi Nuh berdoa sama Allah, "Ya Allah, aku sudah mengajak umatku, aku sudah mengajak kaumku dalam kebaikan untuk menyembah engkau. Tapi ternyata mereka nggak mau dengar ya Allah. Mereka malah menantang aku, mereka menantangmu ya Allah." Akhirnya Nabi Nuh mendapatkan petunjuk dari Allah untuk membuat kapal yang sangat besar, bahtera yang sangat besar. Kata Allah, "Wahai Nabi Nuh, tetap bersabarlah. Mereka memang orang-orang yang zalim. Maka dari itu, dari sekarang engkau buatlah kapal yang besar. Engkau buat kapal yang besar, biar nanti akan aku tunjukkan azab untuk mereka." Nabi Nuh buat tuh Aida. Pakai paku, pakai palu. Tapi Nabi Nuh buatnya sendirian nggak? Tidak, sama Tidak. kaumnya. Betul, dengan kaumnya yang lain, ya, yang tadi pengikutnya yang mau menyembah Allah, mereka bikin dengan sabar. Bikin tuh tiap hari, bikin. Mengolok-olok. Nah, tiba-tiba datang teret 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 teret. Ada apa namanya? Kaumnya yang membangkang itu datang melihat. Mengolok-olok melihat Nabi Nuh tadi. Teman-teman, ternyata tadi ada suara-suara yang cukup mengganggu ya. Kira-kira kalau ada suara yang kurang mengganggu, jadi terdengar tidak obrolan kita? Tidak, suara lagi. Bagaimana kalau kita, apa yang harus kita lakukan? Berpindah tempat. Berpindah tempat, kucup. Kita cari tempat yang lebih Aman. aman. Siap? Tunggu ya teman-teman. Kita ting, tara. Kita sudah sampai lagi. Bismillah ya teman-teman. Di sini lega banget. Lebih nyaman ya. Tidak ada suara yang mengganggu. Siap, kita lanjutkan ceritanya Aida? Ya. Siap ya, tadi sampai mana ya? Ternyata datanglah para kaumnya yang membangkang, kaumnya yang kafir, yang tidak nurut dengan Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, ngapain kamu membuat kapal yang besar? Kurang kerjaan katanya Nabi Nuh. Apain sih kamu bikin kapal capek-capek gitu ya, kata kaumnya yang membangkang itu, yang kafir itu. Terus Nabi Nuh kau sudah gila. Coba teman-teman, kalau ada yang bilang gila, biasanya gimana? Langsung marah atau gimana? Bisa jadi marah ya. Tapi apakah Nabi Nuh marah kala itu? Tidak, Nabi Nuh dengan sabar menjawab. Oke, sekarang kamu belum tahu apa manfaatnya. Nanti kamu lihat saja ya. Janji Allah akan datang. Nabi Nuh dan siapa tadi, Zahra? Dan kaumnya yang taat dengan Allah tetap sabar, terus semangat membuat kapal, betul, bahtera itu, sampai akhirnya suatu hari kapalnya sudah jadi. Tara. Pas udah jadi langsung hujan langsung. Tapi sebelum turun hujan, Nabi Nuh diajak dulu. Wahai kaumku, naiklah ke atas kapal. Betul, naik satu persatu ke atas kapal. Hewan-hewannya berpasang. Betul, hewan-hewannya berpasang-pasangan, sepasang-sepasang ayam. Ayam. Ayam misalnya berarti ada ayam betina dan ayam jantan. Ada kambing betina dan kambing jantan, naik tuh semuanya. Semuanya sampai habis. Betul. Tapi kaumnya yang nggak nurut, yang kafir tadi naik nggak? Enggak. Enggak, bahkan Nabi Nuh
mengajak juga anaknya, wahai anakku, ada ingat siapa namanya? Kanan. Kanan, betul. Wahai Kanan, ayo naik nak, sama ayah yuk bareng-bareng kita naik. Enggak, kata Kanan, aku mau nyari gunung aja, nanti aku bisa kok gunung lebih atas daripada banjir, katanya gitu kan. Enggak, ngelawan sama ayahnya, dia nggak mau. Akhirnya dengan sedih, dengan berat hati Nabi Nuh naik kapal. Wahai umatku, berdoalah kepada Allah ketika berlayar dan nanti berlabuh. Ingatlah Allah selalu, terus zikir sama Allah. Akhirnya Allah turunkan hujan selama 40 hari 40 malam. Kebayang gak 40 hari 40? Kemarin saja yang hujannya sebentar ya, itu sungai-sungai di dekat rumah Bumai jadi banjir naik airnya. Ya, dan di Sukabumi itu juga sama, akhirnya tadi selama 40 hari 40 malam terjadi banjir. Nabi Nuh dan umatnya terombang-ambing. Ya, kemudian anaknya pun dan kaumnya yang lain, apa yang terjadi ketika banjir? Terendam, betul, tenggelam. Tolong. Tapi ketika itu terjadi, ada nggak yang bisa menolong? Tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah. Bahkan anaknya Kanan dan istrinya yang durhaka kepada Nabi Nuh dan kepada Allah pun Naik manja. tapi berhasil? Tidak. Akhirnya mereka tenggelam. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan dengan izin Allah, Nabi Nuh dan umatnya yang tadi taat sama perintah Allah akhirnya selamat. Mereka berlabuh di bukit Judia. Itu dia sedikit kisahnya tentang bencana banjir yang Allah hadirkan untuk memberikan peringatan kepada kaum yang durhaka kepada Allah, tidak mau taat dan ikut perintah Allah. Apa pelajaran yang teman-teman ambil dari kisah tadi? Tidak boleh durhaka. Tidak boleh mengolok-olok. Tidak boleh mengolok-olok. Tidak orang, boleh mengejek orang. Apalagi Uti Aida, pelajaran yang Uti Aida ambil. Tadi Kanan gimana sama ayahnya? Taat tidak? Tidak ya. Berarti kalau sama orang tua harus apa nak? Ikut perintah orang tua supaya selamat dunia akhirat. Amin. Itu dia ya kurang lebih kisahnya. Nah, apalagi teman-teman sekarang sudah memasuki musim hujan ya. Beberapa hari ini ya kalau sudah sore tuh sudah gimana tuh kalau sudah betul mendung gelap sekali. Yang akhirnya turun hujan, betul. Waalaikumsalam. Ada Ustadz? Ada siapa ya? Iya, Ustadz ini biasa sama anak-anak sedang bercerita. Mangga Ustadz silakan. Boleh Ustadz, silakan masuk. Kebetulan sekali Ustadz. Biarkan Ustadz tarik nafas dulu ya sebentar. Iya nih Ustadz. Lagi cerita Ustadz. Kita Nabi Nuh. Nabi Nuh dan tadi membahas tentang banjir. Kemarin Ustadz ya ada banjir bandang di Sukabumi. Sekarang juga kan sudah memasuki musim hujan gitu Ustadz ya. Nah barangkali kita ingin dapat ilmu juga ya dari Ustadz gitu Tad. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kalau biasanya kalau hujan teman-teman senang nggak? Tidak. Oh, ada yang enggak, ada yang senang. Senang ya? Hujan. Tapi seperti apa ya menurut pandangan Islam atau adabnya ketika hujan itu seperti apa sih? Kodong, coba kita tanyakan biar. Jadi ini sedang ada pertanyaan-pertanyaan sekitar hujan. Kemarin kan kita alhamdulillah sudah diguyur hujan ya Bu Maya teman-teman ya. Nah gini, kalau di dalam Islam ya teman-teman semuanya, ketika hujan turun itu kita itu diajarkan untuk berdoa, dan dalam Islam itu beda, lain dengan agama-agama yang lain ya. Yang pertama di dalam Islam itu ketika hujan kita dianjurkan untuk berdoa. Yang pertama ya, yang pertama itu kita harus berdoa. Doanya udah hafal belum? Udah. Gimana doanya? Nah, yang pertama itu berdoa, bersyukur kepada Allah karena air telah turun mengguyuri bumi kita yang mungkin sudah kering. Itu yang pertama. Menyuburkan. Jadi turunnya hujan itu banyak sekali manfaat. Mengguyur, menyirami tanaman-tanaman, pohon-pohon, hewan-hewan yang sudah kekeringan dan lain sebagainya.
Itu yang pertama. Makanya yang pertama kita harus bersyukur. Yang kedua berdoa. Ini tadi doanya dibaca ya. Semoga hujan yang diturunkan itu bermanfaat atau berkah. Yang ketiga itu hujan itu adalah berkah dari Allah atau rahmat. Ya, karena dari itulah ketika rahmat turun berarti kita harus banyak berdoa. Bukan hanya doa hujan supaya bermanfaat, apa aja gitu ya Allah dikabul. Karena kan hujan itu adalah rahmat, berarti Allah itu sedang memperhatikan kita ya. Jadi kita harus banyak-banyak berdoa kata Rasulullah. Misalnya doa apa kedua orang tua, doa supaya kita mendapat ilmu yang bermanfaat, pokoknya apa aja. Doa-doa yang baik-baik. Jangan doain orang ya yang nggak baik apalagi. Baik lagi ya Ustaz ya. Nanti kalau kita doain ke orang baik, malaikat itu mengaminkan. Begitu juga kamu. Kalau kita doain ke orang buruk, malaikatnya jawab apa? Begitu juga kamu. Misalnya, ya Allah. Nah itu nggak boleh tuh. Nanti malaikatnya bilang apa? Dan begitu juga kepada kamu. Nauzubillah min dzalik. Terus tadi ketika hujan itu, males deh hujan. Nah, Bu Mai gimana tuh kalau gitu tuh? Boleh Ustaz karena sebagai tukang pengen jalan-jalan, tiba-tiba hujan. Males deh. Udah dandan, alis dilempeng-lempengin, enggak ya? Bibir merah-merahin enggak ya, kalau ukti ini belum ya, jangan ya, enggak, nauzubillah. Jadi kalau hujan turun itu kita nggak boleh bilang, males deh hujan, aku nggak bisa main-main sebagai gue siap-siap pengen ini itu segala macamnya. Tapi kita harus tetap bersyukur dan berdoa itu. Jadi nggak boleh kita mencela pemberian Allah. Yang selanjutnya kita berdoa semoga hujan itu semoga cuaca itu cerah kembali. Nah ketika hujan itu kita sudah banyak berdoa, ya Allah ya semoga cuacanya cerah kembali ya. Kan kita tahu di Bogor itu kalau kebanyakan hujan nanti saudara-saudara kita yang di Jakarta kerendam atau lain sebagainya gitu. Itu yang kedua, kita berdoa kepada Allah semoga cuaca itu cerah kembali, kondisinya lekas membaik lagi ya. Terus yang terakhir itu kita berdoa ketika ada petir ya, ada buludung. Jadi ada doanya loh, ada doanya. Jadi kalau orang ada doanya, Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adzabika wa afina qabla dzalika. Ya Allah, jangan matikan aku dengan azabmu ya. Lindungilah aku sebelum itu terjadi gitu. Kalau kita sedang di mana-mana nih Bu Maya, pulang dari apa kerja atau segala macam, di mana-mana berteduh, mana nggak bawa jas hujan misalnya, udah puyuh, petirnya gede-gede banget. Kita berdoa sama Allah, ya Allah, jangan matikan saya dengan azabmu ya Allah, lindungi kami sebelum itu terjadi. Kan ya, gitu kan banyak nih. Kalau ketika hujan, ketika bawa mobil, pohon tumbang tiba-tiba kan gitu kan, banyak kan kejadian kayak gitu kan. Bahkan ada yang meninggalnya kena petir juga. Tuh. Kalau sedang kondisi seperti itu tidak ada yang bisa melindungi kita ya. Selain Allah Subhanahu. Makanya kita ketika mendengar petir ataupun angin yang kencang ataupun apa segala macam, kita berdoa, ya Allah, jangan matikan hamba dengan azabmu gitu ya. Takut mungkin ya, wajar. Tapi kita memohon perlindungan kepada Allah. Gitu ya teman-teman. Jadi hujan itu tadi apa? Hujan itu berkah. Jadi jangan sampai takut dengan hujan, apalagi mencela hujan. Karena seneng sih sebenarnya tadi apalagi kalau hujan pengen hujan-hujanan. Tapi besoknya sakit. Nah, berarti harus ada yang diperhatikan ya. Ada yang perhatikan. Kalau mau hujan-hujanan Apalagi satu. betul, pastikan hujan-hujanannya tidak saat ada petir atau buludung. Yang kedua, kalau mau hujan-hujanan, kitanya kondisinya harus sehat. Jangan sampai kitanya udah tahu panas, udah kurang fit gitu kan. Lagi sepaneng. Lagi sepaneng gitu ya. Pengen hujan-hujanan. Tahu nggak sepaneng? Nanti nambah sakit. Betul. Sepaneng itu lagi kurang sehat, lagi kurang fit. Dan pastikan kalau setelah hujan-hujanan mandi bersegera. Benar, kalau bisa mandinya air hangat mungkin kan. Iya, air hangat. Terus minum hangat-hangat. Jangan habis hujan
hujan-hujanan minum es. Nah, iya. Apa tuh kata Bunda? Makanya nanti Wah, Masya Allah ya teman-teman dapat ilmu hari ini. Iya. Iya, Masya Allah. Kita ucapkan apa sama Ustaz? Terima kasih. Ustaz, syukuran Ustaz. Ilmunya sangat bermanfaat Ustaz ya. Ada saja nih Tad, ada pertanyaan juga sih teman-teman. Bumai, hujan itu kan tadi rahmat ya Ustaz ya. Tapi ternyata ada juga loh yang ternyata ya tadi seperti di Sukabumi ya ada banjir dan yang lainnya. Ini mungkin yang jadi penasaran atau jadi pertanyaan untuk kita ya, dan termasuk pertanyaan untuk teman-teman di rumah nih Ustaz. Jadi teman-teman silahkan diskusikan bersama ayah bundanya apa sih yang menyebabkan terjadinya banjir. Pasti kan banjir itu sebetulnya bukan dari Allah. Bukan dari Allah Bukan ya, dari Allah. tapi karena Perbuatan kita tangan sendiri. manusia Tangan. ya. Kalau sudah bilang Sampah sembarangan. Betul. biar nanti teman-teman di rumah dan Uhti diskusi atau ngobrol dengan ayah bundanya, dengan ibu bapaknya, dengan umi abinya, apa Atau sih keluarga. atau keluarga di rumah, apa sih yang menyebabkan terjadinya banjir. Kemudian yang kedua Bandang. apa yang harus kita lakukan mungkin ya? Oh, apa yang kita lakukan ketika banjir atau apa? Apa Oh, yang harus kita lakukan untuk mencegah ya, mencegah banjir ya. pencegahan. Jadi silakan diskusikan yang pertama penyebab banjir apa, dan yang kedua apa yang harus kita lakukan supaya banjir tidak terjadi iya tidak terjadi lagi, tidak terjadi di lingkungan kita. Ngomong-ngomong juga Tad, apa nih yang bisa kita lakukan ya untuk saat ini nih di sekitar sekolah? Saya ini teman-teman kemarin Bumai bukan eksperimen sih, kemarin tuh di rumah kebetulan punya madu Ustaz. Terus biasanya kan kalau madu itu suka dikasih air ya Tad, supaya apa coba? Bukan, ini wadahnya itu dikasih air, terus baru disimpan madu tuh. Nah, seperti menyimpan susu, ya dan supaya apa? Tidak ada Semut. semut. Oh iya 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 iya. Semut Iya yang kadang. iya iya, benar. Jadi Umi nyempetnya seperti itu. Qadarullah pas Bumai cek, ternyata di wadah itu ada bukan jentik-jentik nyamuk. Oh, ternyata, iya. Ustaz. Ya. Di wadah airnya tuh ada jentik nyamuk ya. Jadi ini kan wadah, terus dikasih air, terus simpan madu. Ternyata setelah beberapa hari di wadah itu ada jentik-jentik nyamuk. Coba nanti kira-kira dia jadi apa namanya? Jadi betul, dan itu berbahaya untuk kesehatan kita. Ya, nah jadi mulai dari sekarang Dibuang. betul kita singkirkan Jentik tempat-tempat atau wadah-wadah yang kiranya ada genangan air. airnya. Betul, kita bersihkan got dan yang lainnya. Yuk kita bersih-bersih di lingkungan sekolah kita ya. Ayo. Siap. Terima kasih Ustaz ya. Siap. Sedikit apapun atau sebanyak apapun ilmu yang kita dapat dari orang lain, jangan pernah lupa untuk mengucapkan Terima kasih. Ustaz. Terima kasih juga Sama-sama. teman-teman di rumah sudah menyaksikan diskusi kami ya. Ustaz ada pesan? Ya, ada pesan satu. Yang pertama itu bahwa Allah itu tidak pernah menghukum kita hambanya. Kita mendapatkan musibah itu karena memang akibat dari tangan kita sendiri. Begitu ya. Jadi jaga kebersihan, jaga lingkungan, tetap cintai alam sekitar kita. Oke, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Kalau pesan dari kita apa? Tadi ya sudah dirangkum dengan Ustaz. Kalau pesan dari kita jangan lupa Like, comment, Subscribe. and share. Share. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Maaf Pak, boleh saya bantu bersihkan kawasan ini? Iya, boleh.